Baru saja diumumkan, Timnas U23 resmi kedatangan 3 pemain baru. Dan yang lebih mengejutkan, pelatih Patrick Kluivert disebut-sebut bakal panggil pemain dari La Liga ke skuad Garuda. Apa ini sinyal awal gebrakan besar jelang duel panas lawan Malaysia dan Filipina? Semuanya akan kita kupas tuntas, cuma di Warta Timnas, tempat kamu update kabar terbaru seputar Garuda Nusantara, cepat, akurat, dan pastinya bikin deg-degan. Seperti badai yang datang tanpa aba-aba, Timnas Indonesia U23 kini bersiap lebih serius dari sebelumnya. Ya, pelatih Gerald van den Berg baru saja mengumumkan kabar yang bikin jantung fans Garuda berdebar. 3 pemain anyar resmi masuk skuad U23. Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi besar pasca Piala AFF U23. Bukan hanya soal perbaikan strategi, tapi juga kualitas pemain. Dan kabarnya, ketiga nama ini bukan pemain biasa. 2 di antaranya adalah jebolan Akademi Eropa, sementara 1 lagi merupakan rising star dari Liga 1 yang performanya mencuri perhatian sepanjang musim. Van den Berg pun dengan percaya diri mengatakan, ini bukan hanya soal talenta, tapi juga mental. Kami butuh pemain yang berani tampil di tekanan tertinggi. Langkah cepat Van den Berg juga dinilai sebagai sinyal bahwa Indonesia nggak mau lagi sekadar ikut kompetisi, tapi ingin benar-benar bersaing dan membawa pulang gelar. Meski nama-nama pemain belum diumumkan ke publik secara resmi, berbagai sumber menyebut salah satu dari mereka sudah menjalani naturalisasi dan akan debut melawan Malaysia U23 di SUGBK. Satu hal yang pasti, skuad Garuda Muda kini makin kompetitif, dan lawan-lawan kita mulai melirik dengan waspada. Satu nama kini ramai diperbincangkan di balik layar pemusatan latihan timnas, Daijiro Chirino. Bek tengah berdarah Indonesia yang saat ini bermain di kasta tertinggi Spanyol bersama UD Almeria. Pelatih Patrick Kluivert, yang juga mantan legenda Barcelona, kabarnya sudah menjalin komunikasi intens dengan pihak Chirino. Tujuannya jelas, menyatukan kekuatan diaspora untuk memperkokoh lini belakang Garuda. Chirino bukan pemain sembarangan. Musim lalu, ia mencatat rata-rata 3,4 tackle sukses per laga, akurasi operan di atas 85%, dan punya kemampuan duel udara yang mumpuni. Bek modern yang tenang, agresif, dan cocok dengan sistem permainan cepat timnas. Yang menarik, Kluivert sendiri menyebut, kita butuh pemain yang bukan cuma bagus di klub, tapi siap mati-matian bela merah putih. Dan menurut sumber internal, Daijiro termasuk yang masuk radar naturalisasi berikutnya. Jika proses ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin nama Daijiro akan diumumkan resmi berseragam timnas senior bahkan sebelum akhir tahun ini. Sebuah langkah revolusioner yang bisa mengubah wajah pertahanan Indonesia di level Asia. Jadwal sudah keluar, lokasi sudah dipastikan, dan sekarang Garuda Muda tinggal menatap 2 laga penentuan, Filipina dan Malaysia. Laga pertama kontra Filipina akan digelar Jumat, 18 Juli 2025, pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Catat baik-baik, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia selalu menang atas Filipina di semua level usia. Tapi jangan lengah, Filipina kini datang dengan wajah baru. Banyak pemain keturunan dan postur tinggi besar bakal jadi tantangan fisik tersendiri buat Garuda Muda.
Laga kedua akan jadi penentu nasib. VS Malaysia, Senin 21 Juli 2025, pukul 20 WIB, juga di SUGBK. Laga klasik, penuh sejarah, dan selalu panas. Publik masih ingat bagaimana bentrok terakhir kita berakhir penuh drama. Dan kali ini, dengan amunisi baru dari Eropa dan motivasi dari Piala AFF sebelumnya, Garuda Muda ingin balas dendam dengan kemenangan telat. 2 pertandingan, 2 ujian berat, dan 2 peluang emas untuk membuktikan bahwa generasi baru Indonesia siap menggetarkan Asia Tenggara. Bukan cuma soal kemenangan di lapangan, tapi juga lompatan sejarah yang terjadi di balik nama-nama pemain timnas U23 tahun ini. Garuda Muda resmi mencatat 2 rekor penting dalam sejarah keikutsertaannya di Piala AFF U23. Rekor pertama, jumlah pemain diaspora terbanyak sepanjang sejarah timnas U23. Untuk pertama kalinya, lebih dari 5 pemain dalam satu turnamen berasal dari klub-klub luar negeri, termasuk Belanda, Belgia, hingga Spanyol. Mereka bukan sekedar pelengkap, tapi jadi tulang punggung utama. Nama-nama seperti Jens Raven, Nathan Choaon, dan Rafael Struijk bukan hanya memperkuat skuad, tapi membawa standar permainan ke level baru. Rekor kedua, pemain dengan pengalaman bermain di liga elite terbanyak dalam satu turnamen AFF U23. Artinya, timnas kini bukan lagi dipandang remeh. Lawan-lawan mulai menganggap Indonesia sebagai kekuatan serius. Ini bukan hasil instan, ini buah dari kerja keras federasi, proses naturalisasi yang selektif, dan juga keberanian pelatih memilih kualitas di atas popularitas. 2 rekor ini bukan hanya catatan statistik, tapi simbol kebangkitan. Indonesia bukan lagi negara penggembira di Asia Tenggara. Kita sedang membangun fondasi kuat untuk masa depan. Performa gemilang para pemain diaspora timnas Indonesia tak hanya menyita perhatian fans Garuda, tapi juga menarik minat dari klub-klub Eropa. Kabar terbaru menyebutkan 3 pemain diaspora yang tampil di skuad timnas U23 saat ini sedang dipantau ketat oleh pemandu bakat dari klub-klub Inggris dan Belanda. Nama pertama adalah Rafael Struijk, winger tajam yang saat ini membela ADO Den Haag. Performa eksplosif dan visi bermainnya membuat 2 klub Eredivisie dan 1 tim dari Championship Inggris tertarik memboyongnya musim depan. Kemudian Jens Raven, striker muda yang dikenal tajam di kotak penalti, kabarnya tengah dipantau oleh tim divisi utama Belanda. Dengan postur, insting gol, dan usia yang masih sangat muda, Jens disebut-sebut bakal jadi investasi masa depan. Dan yang ketiga adalah Nathan Choaon, pemain bertahan serba bisa yang bermain di Inggris. Salah satu klub di Ligue 1 bahkan sudah menjalin komunikasi intens dengan agennya. Jika transfer ini terwujud, artinya pemain diaspora Indonesia akan makin banyak menyebar di kompetisi elit dunia. Bukan sekedar memperkuat timnas, tapi juga memperkuat citra sepak bola Indonesia di mata global. Dan buat para pemain muda di tanah air, ini bukti nyata bahwa jalan menuju Eropa itu terbuka, asal kerja keras, disiplin, dan terus bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Itulah kabar panas dari Garuda Muda hari ini, dari pemain baru, perekrutan diaspora, hingga laga hidup mati melawan Malaysia dan Filipina. Dan ini baru permulaan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas kita. Karena di Warta Timnas, kami hadir bukan cuma untuk memberitakan, tapi juga menyuarakan semangat Garuda.